Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan project pada sistem struktur bangunan kita, di mana sebelumnya seperti yang sudah rekan-rekan ketahui, kita sudah membuat atau mendesain sistem struktur pada objek bangunan kita. Nah, di sini saya juga sudah melakukan analisa struktur dan hasilnya juga sudah ada ya. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan project ya. Apakah sistem struktur yang kita buat pada objek bangunan kita di Graphisoft Archicad sesuai dengan sistem struktur yang sudah saya desain pada software analisa struktur. Nantinya kita akan membandingkan bagaimana dimensi dari slab beton, kolom beton, balak beton, dan juga plat lantai beton, apakah sesuai dengan apa yang sudah kita desain pada Graphisoft Archicad. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan pada video tutorial saya sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan desain struktur pada sebuah konstruksi bangunan, kita juga harus melakukan analisa struktur. Kita tidak bisa hanya asal desain, karena setiap wilayah atau setiap tempat punya karakteristik tersendiri ya. Saya pikir rekan-rekan sudah paham mengenai hal ini. Baiklah, kita langsung masuk saja ya untuk melakukan proses. Selamat belajar. Baiklah, kita coba masuk pada story 1 ya, atau denah. Kemudian kita coba zoom area dari fondasi footpad atau fondasi tapak ya. Kemudian kita coba cek untuk dimensi ukurannya. Rekan-rekan sudah paham ya bagaimana cara untuk melakukan pengecekan ukuran ini. Di sini fondasi footpad kita memiliki ukuran 1 meter x 1 meter ya. Kemudian kita masuk pada software analisa struktur. Kemudian kita juga lakukan pengecekan ukuran ya atau dimensi. Di sini untuk ukuran dimensi dari fondasi footpadnya adalah 1 meter 10 cm ya. Ketika kita sudah selesai melakukan analisa struktur, hasil yang keluar adalah 1 meter 10 cm dikali 1 meter 10 cm ya. Jadi berbeda 10 cm dengan desain fondasi footpad yang kita desain pada Graphisoft Archicad ya. Kemudian kita coba cross check lagi untuk fondasi footpad yang lain. Kemudian untuk ketebalan dari fondasi footpadnya adalah 30 cm ya. Di software analisa struktur ini menggunakan satuan milimeter. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, untuk fondasi footpad ASF dengan kolom 1C5. Untuk dimensi fondasi footpadnya adalah 1 meter 60 cm dikali 1 meter 60 cm ya. Sedangkan pada desain kita di Graphisoft Archicad, kita masih menggunakan fondasi footpad dengan ukuran 1 meter kali 1 meter ya. Nah, inilah kenapa saya sering menjelaskan bahwa kita harus melakukan analisa struktur ya ketika kita melakukan desain sebuah bangunan. Kemudian kita coba cross check lagi untuk fondasi footpad pada ASF ini. Untuk ukurannya 1,6 dikali 1,6 dengan ketebalan fondasi footpad adalah 40 cm ya. Kemudian kita coba cek fondasi pada ASH
Untuk ukurannya 1 meter 10 cm dikali 1 meter 10 cm dengan ketebalan 30 cm ya. Lalu kita coba cross check juga untuk fondasi footpath di ASHA ini. Di sini ada perbedaan ukurannya, di mana dimensinya adalah 1 meter 35 cm dikali 1 meter 35 cm dengan ketebalan fondasi footpath adalah 30 cm. Kemudian kita coba cek ASHA pada Graphisoft Archicad. Di sini fondasi footpathnya kita buat sama semua ya sebenarnya. Ukuran dimensinya adalah 1 meter kali 1 meter. Di sini kita hanya melakukan cross check saja ya. Kemudian kita coba masuk pada slab selection shaping. Kita mau lihat ketebalan dari fondasi footpathnya. Di sini kita membuat ketebalan dari fondasi footpath adalah 25 cm. Sedangkan hasil dari analisa struktur adalah 30 cm untuk ketebalan dari fondasi footpath. Ada juga dengan ketebalan 40 cm. Oke, kemudian kita coba lakukan cross check lagi untuk fondasi footpath yang lain. Untuk ukurannya masih sama ya, 1 meter 10 cm dikali 1 meter 10 cm. Kemudian kita masuk pada Graphisoft Archicad di ASJ. Untuk ukuran fondasi footpathnya masih sama ya, 1 meter kali 1 meter dengan ketebalan fondasi footpathnya adalah 25 cm. Di sini kita jadi paham bahwa pentingnya untuk melakukan analisa struktur ya. Perbedaan dimensi pada elemen-elemen struktur seperti pada fondasi footpath ini adalah hal yang normal dan wajar ya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya saja pada perbedaan beban yang diterima di tiap titik. Kemudian kondisi tanah lokal yang berbeda. Lalu bisa juga pada posisi kolom yang tidak simetris dan pengaruh momen dan geser. Fondasi tidak hanya menahan beban aksial, tapi juga menahan momen dan gaya geser dari kolom. Bila momen besar, maka dimensi dan ketebalan footpath harus ditambah untuk menjamin kestabilan. Baiklah, pada tahap ini kita akan melakukan cross check pada kolom ya. Di sini terdapat notasi 1C1. Ini dimaksudkan adalah layer 1 kolom 1 ya. Kita bisa melihat kolomnya memiliki dimensi 60 cm kali 15 cm ya. Kemudian kita coba lakukan cross check pada kolom beton yang sudah kita desain pada Graphisoft Archicad, di mana pada Graphisoft Archicad dimensi kolomnya adalah 40 cm kali 15 cm ya. Di sini terlihat jelas adanya perbedaan dari dimensi kolom beton ya setelah kita melakukan analisa struktur. Kemudian kita coba cek juga pada kolom 1C2. Lalu kita kembali cross check pada Graphisoft Archicad. Pada Graphisoft Archicad ini hampir semua kolom kita buat sama ya, dengan ukuran dimensi 40 kali 15 cm. Sedangkan pada hasil analisa struktur untuk ukuran dimensi kolomnya berbeda-beda ya, sesuai dengan pembebanan yang diberikan. Kemudian pada 1C3 untuk ukuran dimensi kolomnya sama ya dengan apa yang kita rencanakan pada modul struktur yang sudah kita buat pada Graphisoft Archicad ya.
Rekan-rekan bisa lihat untuk ukuran dimensinya. Kemudian kita coba cek lagi untuk kolom yang lain. Pada as F ini kita bisa lihat bahwa modul kolomnya adalah 60 kali 15 cm. Lalu untuk kolom C5 ini memiliki dimensi yang sama ya, 60 kali 15 cm. Sangat berbeda sekali ya dengan modul struktur yang kita rencanakan pada Graphisoft Archicad, di mana pada desain kita di Graphisoft Archicad rata-rata atau hampir semuanya kita desain dengan ukuran dimensi 40 kali 15 cm. Baiklah, kita lanjutkan untuk melakukan cross check ya. Kita coba cross check kolom pada asal layer 1C7. Untuk ukuran dimensinya adalah 40 kali 15 cm. Kemudian untuk kolom 1C8 untuk dimensinya adalah 40 kali 15 cm. Begitu juga untuk kolom 1C9, ukuran modul strukturnya masih sama, 40 kali 15 cm. Kita kembali masuk pada Graphisoft Archicad, di mana kita sudah mengetahui ya, untuk modul dimensinya adalah 40 kali 15 cm. Hampir semua kolom kita buat dengan dimensi seperti itu. Jadi apa yang kita rencanakan pada Graphisoft Archicad tidak semuanya sama dengan hasil analisa struktur ya. Ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Kemudian kita masuk pada arcing kolom C10. Untuk ukurannya 40 kali 15 cm. Kemudian untuk C11 sama ya, untuk dimensinya adalah 40 kali 15 cm. Begitu juga pada kolom C12, ukuran dimensinya juga 40 kali 15 cm. Kita belum cross check ya mengenai pembesiannya. Bisa jadi untuk pembesian dari kolom ini bisa berbeda drastis ya. Begitu juga untuk sengkangnya atau jarak sengkang bisa saja lebih tapak ya. Ini dikarenakan modul dari kolom kita ini termasuk kecil ya, jadi akan berefek pada penulangan dari kolom beton ini. Nanti kita coba proses apakah ada perbedaan yang signifikan pada tulangan dari kolom beton ini atau tidak terjadi perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penulangan yang sudah kita desain secara manual ya, pada Graphisoft Archicad. Untuk diameter tulangannya juga kemungkinan besar akan berbeda ya. Bisa jadi untuk diameter tulangannya menjadi lebih besar ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam melakukan desain struktur ya. Mungkin saja secara visual kita mendapatkan visual yang estetik ya, karena hampir semua kolom beton masuk ke dalam dinding. Akan tetapi apakah secara biaya sistem struktur seperti ini menjadi lebih efisien? Apakah dengan sistem struktur seperti ini
membuat biaya konstruksi kita menjadi lebih besar. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan ya, kira-kira sistem struktur mana yang mau kita pakai, dan juga kita harus memegang prinsip efektif dan efisien. Baiklah, tahap berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan ya pada tulangan dari kolom beton. Kita mau melihat bagaimana posisi dan juga ukuran dari tulangan kolom beton ya, baik tulangan pokok maupun sengkangnya ya. Di sini kita bisa lihat ya, tulangan pokoknya diameter 16, kemudian untuk sengkangnya itu diameter 8 ya. Untuk tulangan pokoknya diameter 16, sini kita bisa lihat ya, baik panjangnya maupun untuk ukuran diameternya, dan juga di sini kita bisa melihat total berat dari keseluruhan tulangannya, baik tulangan pokok maupun sengkang atau begel ya. Di sini kita bisa melihat bahwa jarak antara sengkangnya sangat rapat sekali ya, hanya sekitar 3 cm, di mana dengan ukuran atau jarak sengkang seperti ini akan membuat kita kesulitan ya pada saat pekerjaan di lapangan. Nantinya saya akan coba sedikit menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kita kembali masuk pada grafis of architect. Kita mau cek ya pembesian kolom yang sudah kita masukkan pada desain sebelumnya di grafis of architect. Kita mau cek tulangan yang sudah kita masukkan. Di sini kita memakai tulangan pokok dengan diameter di sini kita memakai tulangan pokok dengan diameter 12 ya. Sedangkan pada hasil analisa struktur, tulangan pokoknya itu menggunakan besi diameter 16 ya. Kemudian untuk sengkangnya kita memakai diameter 10 pada desain sebelumnya ya. Kemudian pada hasil analisa struktur, untuk sengkangnya menggunakan besi dengan diameter 8. Baiklah, kita juga akan coba cek ya kolom beton yang lain. Di sini kolom beton C3. Kita coba cek diameter dari tulangan pokoknya. Di sini menggunakan diameter 16 ya untuk kolom C3. Kemudian untuk tulangan pokok yang lain juga menggunakan diameter yang sama, diameter 16 ya. Dari sini kita juga bisa cek untuk jumlah, panjang dan juga berat total dari tulangan pokok ya. Kemudian kita juga bisa cek diameter dari sengkang atau begelnya. Begitu juga untuk berat total dari sengkang atau begel.
Kemudian kita kembali masuk pada grafis arsitek. Di sini kita juga akan melakukan pengecekan untuk kolom C3. Kita masuk pada object selection setting. Kita coba cek ya tulangan pokoknya. Di sini kita menggunakan diameter 12. Kemudian untuk begel atau sengkangnya kita menggunakan diameter 10. Di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana di grafis of arsitek kita menggunakan tulangan pokok dengan diameter 12, sedangkan pada hasil analisa struktur kita menggunakan tulangan pokok dengan diameter 16 ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada sloof beton. Di sini kita bisa lihat ya, untuk posisi dan juga ukuran dari sloof beton. Di sini kita coba cek ya, sloof beton D14 dengan ukuran 200 x 400 mm ya, atau 20 x 40 cm. Kemudian kita masuk pada grafis of arsitek. Oh, di sini kita belum memasukkan sloof betonnya ya. Oke, kita coba cek sloof beton yang lain. Di sini kita lihat bahwa pada grafis of arsitek ukuran dimensi sloof betonnya 40 x 20 juga ya. Kemudian untuk posisi D8 dan D9 untuk ukuran dimensi sloof betonnya adalah 250 x 500 mm ya, atau 25 cm dikali 50 cm. Sedangkan pada desain kita sebelumnya kita menggunakan dimensi 40 x 20 cm. Berarti di sini ada perbedaan setelah kita melakukan analisa struktur ya. Kemudian kita coba cek untuk tulangan pokok pada grafis of arsitek. Kita masuk pada object selection setting. Di sini kita menggunakan tulangan pokok dengan diameter 12 ya. Kemudian untuk sengkangnya kita menggunakan besi dengan diameter 10. Baiklah, di sini kita juga coba cek ya bagaimana penampakan dari balok B8 dan B9, A1, 5 dan 8, A-safe. Kita coba cek ya bagaimana pola dan juga posisi dari balok sloof ini. Kita coba cari A1, 5 dan 8. Oke, ini ya, A1, 5 dan 8, AS-F, atau grade 1, 5 dan 8, AS-F. Di sini kita bisa lihat ya potongan satunya. Di sini tulangan pokoknya menggunakan diameter 16, 19 dan 16 ya. Kemudian untuk sengkangnya menggunakan diameter 8. Lalu kita coba cek potongan duanya, juga sama ya. Untuk tulangan pokoknya bagian atas menggunakan diameter 16, bagian tengah menggunakan diameter 19, bagian bawahnya menggunakan diameter 16 dengan sengkang diameter 8. Kemudian kita coba cek potongan 3. Di sini ada tulangan yang double ya pada bagian atas dari balok sloof beton.
Oke, untuk posisi dari tulangan yang double ini kita bisa lihat ya pada gambar tampak dari balik beton ini atau gambar pola pembesiannya ya. Rekan akan bisa lihat posisinya dan juga peletakannya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah kita melakukan analisa struktur, terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya pada diameter tulangan yang akan kita pakai pada balok seluk beton ini. Jika kita bandingkan dengan perencanaan awal kita di grafis arsitek, di mana kita hanya menggunakan tulangan dengan diameter 12 ya. Itulah kenapa kita perlu melakukan analisa struktur untuk kita bisa mengetahui dengan detail berapa diameter tulangan yang akan kita pakai atau yang kita perlukan. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada balok latte ya, atau balok Kong Leong. Kita pilih balok latte dengan notasi garis as 1, 5, 8, grid F. Kemudian kita coba masuk pada detailnya ya. Kita mau lihat bagaimana tampak dari A158 grid F. Oke, ini ya. Kemudian kita coba cek potongan satunya. Di sini balok latte ini menggunakan tulangan dengan diameter 12 ya. Saya pikir ini terlalu besar untuk balok latte ya. Untuk balok latte kita bisa menggunakan besi dengan diameter 8 saja. Kemudian untuk bagel atau sengkang menggunakan diameter 8. Jaraknya pun terlalu dekat ya antar sengkang, hanya 5 cm. Saya pikir untuk balok latte kita bisa menggunakan jarak sengkang dengan ukuran 15, bahkan bisa kita pakai 20 cm ya. Jadi balok latte ini hanya mengikat dinding saja, tidak menerima beban yang besar ya. Kemudian kita masuk pada grafis arsitek untuk kita lihat ya tulangan pokok yang kita gunakan atau kita desain. Kita coba pilih salah satu tulangan pokok. Di sini untuk tulangan pokoknya kita menggunakan besi diameter 8, kemudian untuk sengkang juga menggunakan diameter 8 ya. Kita kembali masuk pada keterangan struktur. Kita coba cek untuk potongan duanya. Di sini sama ya. Kita menggunakan tulangan pokok dengan diameter 10. Kemudian untuk potongan tiganya juga sama. Kita menggunakan tulangan pokok dengan diameter 10 ya. Saya pikir ini masih terlalu over jika kita hanya menggunakan untuk tulangan pada balok latte ya, atau untuk Kong Leong. Akan tetapi tulang pokok dengan diameter ini sudah memenuhi persyaratan ya. Hanya saja kurang efisien. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada balok induk ya. Di sini kita mencoba untuk mengecek balok B17. Sebelumnya kita masuk pada grafis arsitek, kita coba cek dimensi dari balok ini. Di sini kita menggunakan dimensi 40 kali 15 cm ya. Kemudian kita kembali masuk pada setelah analisa struktur.
Di sini kita bisa lihat bahwa untuk dimensi balok induk adalah 20 kali 50 cm ya. Kemudian untuk balok induk yang lain dengan notasi B15 juga sama ya. Dimensinya adalah 20 kali 50 cm. Kita kembali pada grafis Archicad, kita coba cek juga di sini. Dimensinya adalah 40 kali 15 cm. Kemudian kita coba cek juga untuk balok induk yang lain. Kita mau mencari dimensi yang berbeda ya. Oke. Pada balok induk B18 dimensinya adalah 40 kali 15 cm. Kemudian pada grafis Archicad kita cek juga dimensinya. Di sini adalah 40 kali 15 cm. Sama ya dengan hasil dari analisa struktur. Baiklah, kita kembali masuk pada grafis Archicad. Kita coba hide dulu ya untuk balok betonnya. Kita mau cek tulangan pokok dari balok beton induk ini yang sudah kita desain sebelumnya. Di sini kita menggunakan tulangan pokok dengan diameter 12. Kemudian kita juga coba cek untuk sengkangnya ya. Kita klik, kemudian kita masuk pada object selection setting. Di sini untuk sengkang kita memakai besi dengan diameter 10. Saya pikir sudah cukup ya. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada balok B17 ya, dengan dimensi 20 cm kali 50 cm. Ini letaknya berada di A14 grid A. Kita coba cek detail tampaknya atau detail potongannya ya. Kita coba cari grid 1 4 ya. Oke, ini ya B17 20 cm kali 50 cm. Kita coba cek potongan 1 untuk tulangan pokok bagian atas diameter 20 ya. Kemudian untuk tulangan pokok di bagian tengah diameter 22 dan tulangan pokok di bagian bawah diameter 22 ya. Di sini saya coba mengganti tulangan pokok menjadi diameter 20 semua ya. Sebenarnya kita harus melakukan analisa ulang kembali ya, sehingga kita bisa mendapatkan diameter tulangan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Apabila kita merasa tulangan pokok pada hasil analisa kali ini terlalu besar atau terlalu over ya, kita tidak bisa hanya asal ganti, akan tetapi kita harus melakukan analisa-analisa ulang kembali ya. Jadi untuk penentuan tulangan pokok seperti ini kita harus detail ya. Kemudian kita coba cek lagi untuk potongan 2-nya, lalu potongan 3 ya. Untuk tulangan pokoknya sudah berubah menjadi diameter 20, dan juga untuk sengkangnya diameter 8. Kita masuk pada grafis Archicad, kita coba cek tulangan pokok yang sudah kita desain sebelumnya. Di sini kita menggunakan diameter 12, sangat jauh ya.
Kita coba ganti ke diameter 20. Kita mau lihat bagaimana posisinya di dalam sengkang ya. Saya pikir ini over ya, terlalu besar. Kita coba ganti lagi ke diameter 20 untuk tulangan yang lain. Terlalu besar ya, sehingga dengan kondisi ini harusnya kita melakukan analisa ulang kembali sehingga kita mendapatkan tulangan pokok yang sesuai ya, dan juga efisien. Di sini kita coba masuk pada gambar potongan ya. Kita pilih section 5. Dari view potongan ini kita mau melihat bagaimana penempatan dari pembesiannya ya. Terlebih dahulu kita coba hide elemen dari balok beton. Kemudian kita masuk pada layer. Lalu kita pilih show all layer ya, untuk memunculkan visualisasi dari pembesiannya ya, dimana sebelumnya kita hide agar tidak terlalu berat ya. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini kita bisa melihat ya tulangan pokok yang sudah kita ganti diameternya menjadi diameter 20 ya. Terlihat sangat over sekali, dan saya pikir ini sangat tidak efisien ya jika kita gunakan untuk membangun rumah tinggal. Hal ini bisa saja terjadi karena dimensi balok terlalu kecil ya. Jadi jika tinggi atau lebar balok terlalu kecil, maka kapasitas momen penampangnya kecil. Ini mengakibatkan software analisa struktur harus menambah luas tulangan ya, dengan memperbesar diameter untuk mengimbangi kekuatan penampang yang kurang ya. Dengan begini kita harus melakukan pengecekan ulang ya pada software analisa struktur. Mungkin saja dengan meningkatkan dimensi balok, atau kita mengatur preferensi diameter maksimum tulangan. Bisa juga kita mengecek ulang kembali kombinasi beban ya. Mungkin terlalu konservatif. Rekan-rekan bisa mencari informasi lebih ya mengenai apa yang dimaksud dengan konservatif pada desain struktur. Informasi ini bisa rekan-rekan dapatkan dari internet ya untuk informasi lebih lanjut.
Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk balok beton induk B8 ya, dengan dimensi 200 x 500 mm atau 20 cm untuk lebarnya, dan tingginya adalah 50 cm. Kita masuk pada grafis partikel, kemudian kita coba height beberapa elemen material ya. Begitu juga untuk pembersihan dari plat lantai beton, kita coba height dulu agar memudahkan kita untuk melihat posisi dari pembersihan balok beton induk B8 ini. Di sini kita akan coba cek tulangan pokoknya, diameternya adalah 12 ya. Lalu untuk sengkangnya kita cek juga diameter tulangannya. Kita masuk pada objek selection setting, diameternya adalah diameter 10 ya, sama juga dengan pembersihan pada balok beton yang lain. Kemudian kita masuk pada software analisa struktur, lalu kita cek AS1 dan AS5. Kita mau lihat ya tampak dari balok beton induknya. Di sini sudah terlihat ya AS1 dan AS5. Kemudian rekan-rekan juga bisa lihat bagaimana potongan dari balok betonnya ya. Begitu juga dengan pembersihan. Di sini untuk datanya sudah lengkap ya. Kemudian untuk potongan 2 ada double tulangan ya. Rekan-rekan bisa lihat nanti pada tampak atau pada potongan dari balok beton induk ini, di mana posisi dari penempatan tulangannya ya. Kemudian kita lihat juga untuk potongan 3-nya, kita juga bisa cek diameter dari pembersihan balok beton induk ini.
Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada tulangan dari plat lantai beton ya. Dari hasil analisa struktur kita mendapatkan pembesian untuk tulangan plat lantai beton ini dengan diameter 12 ya. Dan jarak antar tulangan adalah 15 cm. Baik untuk bagian atas maupun bagian bawah ya. Ini adalah tulangan plat lantai dengan posisi 2 layer ya. Di sini ada simbol T berarti top dan B berarti bottom. Sedangkan pada desain kita sebelumnya di Graphisoft Architect, untuk tulangan plat lantai beton kita menggunakan pembesian dengan diameter 10. Di sini kita juga bisa bandingkan ya, atau kita lihat bagaimana perbedaan dari desain analisa struktur dengan desain yang kita lakukan manual tanpa analisa struktur ya, bahwa adanya perbedaan diameter pada tulangan plat lantai beton. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan bahwa pentingnya untuk melakukan analisa struktur ya, sehingga pembesian atau penulangan pada konstruksi bangunan kita itu bisa tepat sasaran ya, sesuai dengan pembebanan yang diterimanya. Kemudian kita cek juga untuk penulangan dari plata beton. Untuk tulangan pembesiannya menggunakan besi diameter 12 juga ya, baik untuk tulangan bagian bawah maupun untuk tulangan di bagian atas.
Baiklah, pada bagian akhir dari video ini, saya ingin menekankan bahwa melakukan analisa struktur pada setiap proyek bangunan merupakan langkah krusial yang tidak boleh diabaikan. Analisa ini memastikan bahwa seluruh elemen bangunan dirancang untuk mampu menahan beban yang bekerja secara aman dan efisien, baik dari segi kekuatan, kestabilan, maupun kenyamanan. Lebih dari itu, analisa struktur yang baik juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi biaya dan efektivitas pekerjaan. Dengan perencanaan yang matang berdasarkan analisa struktur, penggunaan material dapat dioptimalkan sehingga menghindari pemborosan. Selain itu, pekerjaan di lapangan menjadi lebih terarah dan minim revisi, yang tentunya berdampak positif terhadap waktu pelaksanaan dan biaya proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisa struktur harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan desain dan pelaksanaan proyek bangunan, demi menciptakan hasil akhir yang andal, aman, efisien, dan berkelanjutan. Baiklah rekan-rekan, sampai jumpa lagi pada video tutorial kami lainnya. Apabila ada kata-kata dan juga informasi yang masih kurang, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.